Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari Standar Internasional Praktik Audit Internal atau biasa disebut dengan IAA. Sebelumnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait Standar Internasional untuk Praktik Profesional Auditor Internal atau yang biasa disebut dengan SIPPAI, di mana standar ini biasanya berisikan tentang prinsip-prinsip yang menyediakan kerangka kerja bagi pelaksana audit internal, yang dimana standar ini biasanya berisikan terkait persyaratan yang wajib yang sifatnya mandatori yang terdiri dari pernyataan ataupun statement dan juga interpretasi. Nah, kemudian untuk standar internasional praktik audit internal atau yang bisa disebut dengan IAA ini adalah suatu hal yang dapat dijadikan landasan dasar dalam pelaksanaan tanggung jawab praktik ataupun aktivitas dari auditor internal, mengingat pasti banyak sekali hal perbedaan yang dapat mempengaruhi pada praktik pelaksanaan si audit internal ini ya di setiap organisasinya. Kemudian untuk tujuan-tujuan disusunnya standar ini biasanya dipengaruhi oleh yang pertama, untuk dijadikan sebagai panduan dalam pemenuhan unsur kewajiban yang tertuang dalam kerangka kerja praktik profesional internasional. Kemudian yang kedua, dijadikan sebagai kerangka pedoman ataupun dalam pelaksanaan serta pengembangan berbagai macam layanan audit internal. Kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan evaluasi kinerja audit, dan yang terakhir menjadikan proses dalam organisasi yang menjadi lebih baik, di mana biasanya standar ini berisikan tentang rangkaian prinsip-prinsip dan juga persyaratan yang diwajibkan yang bisa disebut dengan mandatory. Biasanya mencangkup yang pertama yaitu ada pernyataan, di mana pernyataan ini biasanya atas persyaratan dalam praktik profesional audit internal dan evaluasi terkait efektivitas kinerjanya yang berlaku secara internasional pada tingkatan organisasi dan juga individual. Kemudian yaitu yang kedua ada interpretasi, di mana interpretasi ini biasanya menjelaskan terkait lebih lanjut terkait istilah-istilah ataupun konsep yang digunakan dalam suatu standar tersebut. Kemudian, jika standar ini diiringi dengan kode etik, biasanya mencakup seluruh unsur yang diwajibkan dari kerangka kerja praktik profesional internasional. Oleh karena itu, kesesuaian dalam suatu kode etik dan standar ini menunjukkan kesesuaian yang seluruhnya unsur yang diwajibkan dalam kerangka kerja praktik profesional internasional. Kemudian yang kedua yaitu ada standar ini bisa menjadikan sebagai istilah-istilah sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam daftar istilah untuk memahami dan juga menerapkan standar secara benar itu bagaimana, dan perlu dipertimbangkan maknanya, makna yang spesifik dalam daftar istilah tersebut. Nah, lebih lanjutnya biasanya standar ini menggunakan istilah harus atau untuk persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi dan istilah yang semestinya untuk kesesuaian yang sangat dianjurkan, kecuali apabila berdasarkan penimbangan profesional keadaan yang ada membenarkan perlunya suatu deviasi. Kemudian untuk standar ini biasanya terdiri dari dua kelompok utama, yaitu ada kelompok atribut dan juga kelompok standar kinerja, di mana biasanya standar atribut ini mengatur terkait atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal. Kemudian untuk standar kinerjanya biasanya mengatur terkait sifat audit internalnya dan menyediakan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa si audit internal ini. Kemudian untuk standar atribut dan standar kinerja ini biasanya diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal. Nah, standar implementasi merincikan standar atribut dan juga standar kinerja dengan menyajikan persyaratan yang sesuai dengan untuk jenis jasa audit internal. Baik, selanjutnya IIA ini berisi komponen sebagai berikut. Yang pertama ada komponen pernyataan, yang kedua ada IIA terdiri dari dua kelompok utama, standar atribut dan standar kinerja. Masuk kepada yang pertama, standar atribut ada 1.000 yaitu tujuan dan kewenangan serta tanggung jawab. Tujuan dan kewenangan serta tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam satu piagam audit internal dan harus sesuai dengan misi audit internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam kerangka kerja praktik profesional. Nah, Kepala Audit Internal atau KAI harus mengkaji secara periodik piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk memperoleh persetujuan. Adapun interpretasinya, piagam audit internal merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab serta aktivitas
audit internal. Di sini mencakup beberapa definisi ruang lingkup aktivitas audit internal. Persetujuan akhir dari piagam audit internal berada pada Dewan 1000.1a yang sifatnya ini jasa asuransi yang diberikan kepada organisasi harus didefinisikan dalam piagam audit internal. Selanjutnya ada 1000.c1 sifat jasa konsultasi harus didefinisikan dalam piagam audit internal. 1010 yang mengakui panduan yang diwajibkan kepada piagam audit internal, sifat prinsip-prinsip pokok untuk praktik profesional audit internal, kode etik, standar, dan definisi audit internal harus dinyatakan pada piagam audit internal. Selanjutnya ada 1100 berisikan independensi dan objektivitas. Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Adapun interpretasinya, independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak. Untuk mencapai tingkat independensi ini dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal. Kepada audit internal harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada manajemen senior dan dewan. Objektivitas mensyaratkan auditor internal untuk tidak menempatkan pertimbangannya mengenai permasalahan audit lebih rendah dari hal lainnya. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola dalam tingkat individu auditor internal, penugasan, fungsional, dan level organisasi. Lanjut, 1110 independensi organisasi. Kepala audit internal harus bertanggung jawab kepada suatu level dalam organisasi yang memungkinkan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawabannya. Kepala audit internal harus melaporkan independensi organisasi atas aktivitas audit internal kepada Dewan, paling tidak setahun sekali. Ada beberapa contoh laporan fungsional kepada Dewan meliputi keterlibatan Dewan dalam: yang pertama ada persetujuan terhadap piagam audit internal, yang kedua ada persetujuan terhadap perencanaan audit internal berbasis resiko, yang ketiga ada persetujuan terhadap anggaran dan sumber daya audit internal, yang keempat ada penerimaan laporan dari kepala audit internal atas kinerja aktivitas audit internal dibandingkan dengan rencana dan hal-hal lainnya. Yang kelima ada persetujuan keputusan terkait dengan penunjukan dan pemberhentian kepala audit internal. Yang keenam ada persetujuan terhadap remunerasi kepala audit internal. Dan yang terakhir ada permintaan penjelasan kepada manajemen dan kepala audit internal untuk meyakinkan apakah terdapat ketidakcukupan ruang lingkup atau pembatasan sumber daya. 1110.A1 aktivitas audit internal harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Kepala audit internal harus mengungkapkan campur tangan itu kepada Dewan dan mendiskusikannya implikasi. Selanjutnya ada 1111 interaksi langsung dengan Dewan Kepala. Audit internal harus berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan. Selanjutnya 1112 yaitu peran-peran kepada kepala audit internal di luar audit internal. Ketika kepala audit internal memiliki atau diharapkan memiliki peran dan atau tanggung jawab yang berada di luar audit internal, pengamanan harus disiapkan untuk membatasi pelemahan terhadap independensi dan objektivitas. Interpretasinya adalah kepala audit internal mungkin diminta untuk menjalankan peran-peran dan tanggung jawabnya di luar audit internal, seperti tanggung jawab untuk kegiatan kepatuhan atau manajemen risiko. Lanjut, 1120 tentang objektivitas individual. Auditor internal harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindari diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Interpretasinya adalah pertentangan kepentingan adalah suatu situasi di mana auditor yang dalam posisi mengemban kepercayaan memiliki pertentangan antara kepentingan profesional dan kepentingan pribadi. Pertentangan kepentingan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dari tanggung jawabnya secara objektif. Lanjut 1130 tentang pelemahan terhadap independensi atau objektivitas. Jika independensi atau objektivitas terlemahkan, baik dalam fakta maupun dalam penampilannya, detail dari pelemahan tersebut harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Bentuk pengungkapan tertanggung pada bentuk pelemahan tersebut. Untuk interpretasinya, pelemahan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu dapat mencakup namun tidak terbatas pada pertentangan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil dan properti, serta pembatasan sumber daya serta pendanaan. Lanjut ada 1130.A1 auditor internal harus menolak melaksanakan penugasan penilaian kegiatan
yang pada masa sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. 1130.A2 penugasan asuransi yang dilakukan terhadap aktivitas yang pernah menjadi tanggung jawab kepala audit internal harus diawasi oleh pihak lain di luar aktivitas audit internal. 1130.A3 aktivitas audit internal dapat memberikan jasa asuransi kepada aktivitas yang sebelumnya telah diberikan jasa konsultasi. 1130.C1 auditor internal dapat memberikan jasa konsultasi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. 1130.C2 jika auditor internal memiliki potensi pelemahan independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultasi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima. 1200 tentang kecakapan dan kecermatan. Profesional penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian atau kecakapan dan kecermatan profesional. Lanjut, 1210 tentang kecakapan. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Interpretasinya, kecakapan merupakan istilah kolektif yang menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan auditor internal untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas saat ini, tren dan permasalahan-permasalahan yang berkembang untuk menghasilkan standar rekomendasi yang relevan. Auditor internal didorong untuk menunjukkan keahlian atau kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai seperti CIA atau sertifikasi lain yang ditawarkan oleh DIIA dan organisasi profesi yang sesuai lainnya. 1210.A1 Kepala Audit Internal harus mendapatkan bantuan saran dan asistensi yang kompeten apabila auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan. 1210.A2 Auditor internal harus memiliki pengetahuan memadai untuk dapat mengevaluasi risiko kecurangan dan cara organisasi mengelola risiko tersebut. 1210.A3 Auditor internal harus memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian kunci atau utama, serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. 1210.C1 Kepala Audit Internal harus menolak penugasan konsultasi atau mendapatkan saran dan bantuan yang kompeten jika auditor internalnya tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan tersebut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian tentang kecepatan profesional diprofesionalkan. Maksudnya di sini yaitu mengandung arti bahwa profesionalkan itu merupakan kecermatan seseorang auditor intern dalam proses melakukan audit dan merupakan keahlian profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tujuan audit melaksanakan tugasnya secara perilaku profesional dan menegaskan kecermatan profesionalnya terhadap standar privasi yang terpenuhi dengan pelaporan edukasi kecurangan serta peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra privasi audit. Yang ke-12 yaitu pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu auditor harus meningkatkan keterampilan kompetensi lainnya. Auditor internal bertanggung jawab untuk menjalani dan mempertahankan dan meningkatkan keahlian mereka. Auditor internal harus tetap berinformasi mengenai perkembangan standar prosedur pendidikan profesional berkelanjutan. Yang ke-13 yaitu program asuransi dan peningkatan kualitasnya. Ya, maksudnya yaitu program yang meningkatkan kualitas evaluasi kesesuaian aktivitas audit terhadap standar dan penerapan kode etik oleh pihak auditor internal. Yang ke-14 yaitu pernyataan program angsuran dan peningkatan kualitasnya, yaitu di mana program angsuran ini meningkatkan kualitasnya yang mencakup lebih baik dari internal maupun eksternal. Yang ke-15 yaitu penilaian internal harus mencakup pemantauan berkelanjutan atas kerja aktivitasnya atau audit internal. Pemantauan di sini maksudnya yaitu itu tercakup dalam praktik dan dalam kebijakan mengelola aktivitas audit internal dalam menggunakan proses informasi yang dipertimbangkan. Penting dalam mengevaluasi kesesuaian terhadap kode etik dan standarnya. Yang ke-16 yaitu penilaian eksternal. Maksudnya yaitu dapat dilakukan melalui penilaian eksternal yang divalidasi eksternal harus bersikap kesimpulan mengenai kesesuaian dengan kode etik dan standar. Namun eksternal
mencakup audit yang ditunjukkan melalui gabungan antara pengelolaan dan pembelajaran teori. Dalam hal ini dilaksanakan oleh tim penilaian kompetensi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Kepada audit internal yang mempertimbangkan profesionalnya ketika mengevaluasi apakah seseorang tim selain keseluruhan harus memiliki kualifikasinya. Yang ke-17 yaitu pelaporan program angsuran dan peningkatkan kualitasnya. Maksudnya yaitu program angsuran dalam meningkatkan kualitasnya ditetapkan berdasarkan hasil diskursinya untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dan standar. Yang ke-18 yaitu penggunaan fase atau kesesuaian dengan standar internasional, praktik profesional auditor internal, yaitu dengan aktivitas audit internal telah sesuai dengan kode etik apabila dapat memberikan sebagaimana peningkatnya kualitas mencakup hasil penilaian internal maupun eksternal. Yang ke-19 yaitu pengungkapan ketidaksesuaiannya. Maksudnya yaitu ketidaksesuaian terhadap kode etik yang mempengaruhi ruang lingkup audit internal secara umum. Oke, sekarang kita masuk ke standar kinerja. Nah, standar kinerja ini mengatur beberapa aturan. Yang pertama diatur dalam nomor 2000 tentang mengelola aktivitas audit internal. Di sini, kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sebagai contoh interpretasinya, di sini ada aktivitas audit internal telah dikelola secara efektif apabila yang pertama mencapai tujuan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada piagam audit internal. Kedua, sesuai dengan definisi audit internal dan standarnya. Ketiga, anggota individual menunjukkan kesesuaian terhadap kode etik dan standarnya. Keempat, mempertimbangkan tren dan permasalahan yang timbul yang dapat mempengaruhi organisasinya. Di sini aktivitas audit ini dikatakan memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingannya apabila mempertimbangkan suatu strategi, tujuan, dan juga resiko-risikonya, berupaya keras dalam menyediakan cara untuk mengembangkan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, dan secara objektif memberikan asuransi yang relevan. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Selvia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Priliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2330 itu pelaksanaan penugasan, di mana auditor internal itu harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasannya. Dan selanjutnya itu ada 2310 itu tentang pengidentifikasi informasi, di mana si auditor internal itu harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasannya. Dan selanjutnya ada 2320 tentang analisis dan evaluasi, di mana si auditor internal ini harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya itu pada analisis dan evaluasi yang sesuai. Dan selanjutnya ada 23310 tentang pendokumentasian itu, di mana informasi auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasannya. Selanjutnya ada supervisi penugasan, di mana setiap penugasannya itu harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitasnya terjamin, dan stafnya itu dapat berkembang dengan baik. Yang selanjutnya ada 2400 komunikasi hasil penugasan. Auditor internal itu harus mengkomunikasikan hasil penugasannya. Dan selanjutnya ada 2410 tentang kriteria komunikasi. Komunikasinya itu harus mencangkup tujuan, ruang lingkup, dan hasil penugasannya. Dan selanjutnya 2420 tentang kualitas komunikasi. Komunikasi yang disimpulkan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif,
lengkap dan tepat waktunya. Dan selanjutnya ada 2421, di mana kesalahan dan kealfaan. Di mana jika komunikasi akhirnya itu mengandung kesalahan atau kealfaan, kepala audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang sebelumnya itu telah menerima komunikasi asli. Dan selanjutnya ada 2430 tentang penggunaan frasa. Penggunaan frasa itu dilaksanakan sesuai dengan standar informasional praktik profesional auditor internal dan dapat dilakukan hanya jika didukung dengan hasil program asuransi dan peningkatan kualitasnya. Selanjutnya itu ada pengungkapan atas penugasan yang tidak patuh terhadap standar, di mana apabila ketidakpatuhan terdapat kode etik atau standar mempengaruhi suatu penugasannya. Dan selanjutnya 2440 penyampaian hasil penugasan. Kepada auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan itu kepada pihak yang berkepentingan. Dan selanjutnya ada 2450 itu tentang opini umum, di mana apabila terdapat opini umum, maka opini tersebut itu harus memperhatikan strateginya atau sasaran dan resiko-resiko organisasi dan ekspektasi manajemen, senior dan dewan sama pemangku kepentingan lainnya. Dan opini umum ini harus didukung oleh informasi yang cukup, relevan, dan bermanfaat. Selanjutnya 2600 komunikasi penerimaan resiko. Dalam hal kepala audit internal ini menyimpulkan bahwa manajemen telah menanggung tingkat resikonya itu yang mungkin tidak dapat diterima oleh organisasi, atau kepala audit internal harus membahas masalah ini dengan manajemen senior. Dan yang terakhir 2500 pemantauan perkembangan, di mana si kepala auditor internal ini harus menetapkan dan memelihara sistem untuk memantau di posisi atas hasil penugasannya yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Baik, terima kasih. Mungkin segitu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.